warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Dr. Bambang Sutono, SHMHUM, sebagai narasumber pada kegiatan rutinitas kita di channel Klinik Hukum PMIH. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Salam sehat. Klinik Hukum PMIH Semarang. Yang kedua, hari ini kita juga di kehadiran Ibu Ketua Program S2 Hukum Untak Semarang, Ibu Dr. Anggraini Indah Kusuma Ningrum, SHMHUM. Selamat sore Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Pak Bambang juga sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Pada kegiatan hari ini Klinik Hukum PMIH Untak Semarang itu mengangkat tema tindak pidana cyber dan upaya penanggulangannya. Terkait dengan tema tersebut, saya mau berangkat dari teori borderless world, ya, dunia tanpa batas yang dikemukakan oleh Kenichi Ohmae. Nah, saya berpandangan seperti ini. Jika sekarang negara-negara di dunia ini dengan kemajuan teknologi itu seakan sudah tidak ada batas-batasnya, besar kemungkinan negara-negara ini akan sulit untuk menentukan batas-batas kegiatannya. Dalam artian segala sesuatu yang terjadi di dunia maya itu bisa dilakukan dari mana saja, dari negara mana saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, seperti itu. Nah, mungkin mengawali diskusi kita, saya berikan waktu kepada narasumber kita, Pak Dr. Bambang Joyo, sebagai seorang akademisi dari Fakultas Hukum Untak Semarang, untuk dapat memberikan pemahaman dan pencerahan kepada kita, masyarakat umum, terkait dengan tindak pidana cyber. Apalagi di belakang di beberapa hari ini kita banyak melihat dan banyak ditampilkan juga kasus-kasus terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi, seperti itu. Monggo Pak Bambang, waktunya kita berikan. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Dan yang saya hormati, saya banggakan Bu Kaprodi, Bu Dr. Anggraini. Ya, kalau kita bicara, kita apresiasi atas adanya klinik hukum ini, sehingga paling tidak adalah karena namanya klinik berarti kan mengobati, ya, mengobati yang tidak tahu menjadi tahu, kan begitu, terkait dengan segala ilmu pengetahuan. Demikian pula pada saat ini yang kita bicarakan, kita diskusikan adalah berkaitan dengan masalah cybercrime, ya. Tapi kita harus memahami dulu tentang timbulnya satu cybercrime itu. Kalau kita kita mengambil pendapatnya Manuel Castells, ya, yang saya ambil dari bukunya Christoph Capra tentang The Hidden Connection, menyatakan bahwa kita harus memahami globalisasi dengan fokus pusatnya adalah pada teknologi informasi dan komunikasi yang tumbuh dan berkembang secara revolusioner. Ya. Jadi era globalisasi ini adalah era di mana pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi komunikasi secara revolusioner. Sampai kita kan sudah masuk kepada revolution industri 5.0, kan gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita ambil dari pendapatnya Christoph Capra dari bukunya The Hidden Connection tadi, beliau juga mengatakan bahwa revolusi teknologi informasi itu membantu kelahiran ekonomi global
kapitalisme baru yang kembali mudah, ya, kembali fleksibel, kembali amat meluas. Jadi global, sangat meluas. Itu dari aspek pertumbuhannya dan dampak positifnya. Namun di sisi lain, bahwa dengan pertumbuhan teknologi, informasi dan komunikasi ini menimbulkan dampak negatif, yaitu adalah lahirnya atau lahirnya satu perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma, ya, khususnya norma hukum di situ. Apalagi yang harus kita ketahui adalah bahwa ada yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan masalah apakah perbuatan-perbuatan yang terkait dengan teknologi informasi komunikasi yang menggunakan elektronik maupun menggunakan cyber itu bisa kita kriminalisasikan atau tidak. Yang kedua adalah bagaimana kalau itu ada terjadi pembuktian dalam penegakan hukum dan bagaimana prosedurnya. Ya, tetapi ini pun bukan masalah internal Indonesia, tetapi harus masalah internasional. Kenapa? Tadi disampaikan kepada Mas Rutmat menyatakan bahwa ini yuridiksinya itu tidak jelas gitu loh. Sangat abstrak gitu, sangat maya gitu loh. Maka dikatakan kejahatan cyber atau cybercrime itu sebagai tindak pidana mayantara gitu. Maya, jadi tidak nampak di situ. Apalagi bahwa ada mungkin beberapa negara tidak mengkriminalisasikan tentang teknologi informasi komunikasi yang digunakan secara negatif itu. Ini kita bisa lihat dari hasil daripada pembicaraan di Kongres PBB yang menyatakan bahwa ya, tidak semua negara itu mengkriminalisasikan, membuat satu perbuatan ini menjadi perbuatan jahat kemudian bisa ditegakkan hukum yang berlaku. Di sisi lain adalah hukum pun ya kadangkala tidak bisa menjangkau pada tindak pidana cyber ya. Maka kita katakan cybercrime ini adalah tindak pidana yang maya ya, sebagai tindak pidana yang abstrak ya, tentunya penegakan hukumnya pun ya tentunya menggunakan teknologi informasi komunikasi yang harus canggih ya. Jangan sampai ada satu adiknya mengatakan penegakan hukum selalu ketinggalan dengan pertumbuhan kejahatan yang terjadi di situ. Jadi itu intinya, kita harus pahamkan dulu bahwa inilah cyber, elektronik, teknologi, informasi, komunikasi adalah satu pertumbuhan yang tidak bisa kita cegah dan itu bersifat revolusioner di situ. Maka tidak heran kan kalau kita melihat model-model HP, model-model internet dan sebagainya kan gitu. Paling kalau kita cari segala sumber ilmu pengetahuan dengan menggunakan cyber, dengan menggunakan internet, kita sudah bisa mencapai itu semuanya. Kita peroleh itu semuanya di situ. Itu, Mas Romat. Baik, Pak Bambang. Terima kasih sekali untuk untuk wawasannya. Sekarang saya mau ke Bu Anggraini sebagai ketua program yang mengemban lembaga pendidikan, bagaimana ketua program sebagai menjaga gawang ya, menjaga gawang di program S2 terkait dengan pengembangan pengembangan kurikulum, terutamanya terkait dengan hukum pidana, mata kuliah hukum pidana yang kita tahu bahwa di S2 hukum itu ada mata kuliah tindak pidana cyber kalau nggak salah. Nah ini cocok sekali karena Pak Bambang ini juga sebagai salah satu dosen pengampunya di mata kuliah ini. Nah untuk pengembangan kurikulumnya sendiri seperti apa, melihat dengan kondisi-kondisi yang saat ini kita di media itu sering sekali melihat disajikan berita-berita terkait dengan hal-hal tersebut, terutama mungkin
terkait dengan data ya Pak ya, kalau kita kita berbicara dengan cyber atau teknologi informasi itu kan sasaran utamanya kan yang menjadi momok itu kan berarti data seseorang kan seperti itu. Oke, monggo kepada Ibu. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Jadi begini ya, tadi sudah disampaikan awal bahwa sekarang ini dunia itu tanpa batas, ya tanpa batas. Artinya bukan hanya di dunia yang nyata itu tanpa batas, tetapi di dunia yang tadi disampaikan Pak Dr. Bambang Joyo, di dunia maya pun juga, apalagi maya ya, dunia biasa saja sudah tanpa batas. Artinya katakanlah misalnya jam sekian ini saya masih di Semarang ya, kalau tidak ada COVID-19, nanti katakanlah 1 jam atau 2 jam ke depan saya bisa langsung ke Singapura, saya bisa ke Malaysia dengan menggunakan transportasi yang canggih, itu melalui pesawat dan begitu ya. Sekarang ini sudah, dan kemudian yang namanya kita masuk ke negara lain pun juga sepertinya sekarang banyak negara-negara yang kemudian membuka tanpa visa ya. Sekarang ini yang lagi marah itu kan ke Turki ya. Ke Turki itu kan bebas visa ya, sehingga banyak orang berbondong-bondong ke sana. Ini salah satu contoh yang dunia katakanlah bisa diinjak ya, itu sudah tanpa batas, apalagi dunia maya lebih tanpa batas. Makanya kemudian disebut dengan Mayantara, dan itu memang sudah tidak bisa kita elakkan lagi di era sekarang ini, era yang tadi dikatakan globalisasi, harus kita mengikuti 4.0 ya, perkembangan teknologi yang luar biasa. Bahkan sekarang ini sudah 5.0 ya, 5.0 kalau di kita masih 4.0, di Jepang itu sudah 5.0. Nah, tentunya ini akan mengimbas kepada bermacam-macam kehidupan yang kita hidupi ya. Bukan saja kalau kita berbicara masalah hukum itu kan terkait dengan bermacam-macam hukum ya, ada hukum administrasi, hukum hukum pidana, hukum perdata ya. Nah, mau tidak mau itu semuanya mengimbas ya. Nah, khususnya terkait dengan cybercrime ini ya, cybercrime tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang ya. Dunia Mayantara ini, nah karena ya tanpa batas, apakah ini yang menjadikan sebuah kesulitan ya, sebuah kesulitan. Katakanlah seseorang itu bisa mengakses dari Semarang, kemudian ternyata kejahatannya dilakukan di negara lain. Nah, ini bagaimana terkait dengan penegakan hukumnya, ini juga susah. Ini tentunya membutuhkan koordinasi antara penegak hukum negara yang satu dengan negara yang lain. Ini terkait dengan penegakan hukum. Nah, kemudian nyimbasnya ke dunia pendidikan ya, di mana saya di sini menjadi gawang. Nah, tentunya mau tidak mau itu juga harus kita akomodir ya. Bagaimanapun juga kita ke depan juga harus memperbaiki kurikulum tentang hal itu. Kalau saat ini memang sebetulnya sudah ada mata kuliah terkait dengan transaksi elektronik dan cyber crime ya, di mana itu diambil oleh mereka-mereka yang mengambil kajian hukum kesehatan maupun hukum pidana ya. Tetapi ke depan ya, ini tentunya tidak cukup hanya itu. Mestinya juga nanti akan ada mata kuliah yang baru yang terkait dengan hal itu, perkembangan teknologi tersebut. Ya, saya setuju Mas apa yang statement yang Anda sampaikan ya. Bagaimanapun juga kita tidak bisa duduk diam ya. Kemudian hanya mengikuti apa yang ada sekarang, tetapi kita harus berpikir ke depan ya, bagaimana untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi terkait dengan perkuliahan yang ada di
MIH. Nah, forum klinik hukum ini kita adakan salah satunya juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bukan saja terkait dan mahasiswa, bukan saja di bidang hukum karena memang kita core-nya adalah hukum ya, tetapi juga tentunya memberikan pemahaman kepada masyarakat apa yang ada di MIH Untak Semarang. Ya, saya pikir begitu, Mas. Ya, terima kasih Bu Dr. Anggraini. Saya mau kembali ke Pak Bambang. Tadi sudah disampaikan Pak Bambang terkait dengan lintas batas tindak pidana cyber. Ternyata tadi juga disampaikan ternyata tindak pidana cyber itu lahir karena perkembangan teknologi juga sebagai ekses negatif ya Pak Bambang ya. Iya, betul itu. Teknologi. Di satu sisi memang teknologi itu sangat membantu kehidupan manusia. Apalagi saya juga mempelajari teknologi Pak Bambang S1. Iya. Setelah saya belajar hukum, pengen tahu aturannya seperti itu. Jadi terkait dengan tadi sudah disampaikan betapa sulitnya ini. Nah, ketika kita berbicara tentang penegakan hukumnya Pak Bambang. Nah, di Indonesia sendiri kan sebagaimana kita akan tahu bahwa sudah ada instrumen hukumnya, undang-undang seperti itu. Tetapi di dalam prakteknya kita masih melihat nih seakan-akan itu bahwa undang-undang ini belum mengcover atau jangkauannya belum tindak kejahatannya dengan jangkauan dari instrumen hukumnya sendiri itu seperti apa, sehingga pasti sedikit banyak ini akan mempengaruhi terkait dengan proses penegakan hukum sebagaimana yang tadi Pak Bambang sampaikan. Nah, untuk instrumen hukum sendiri di Indonesia dengan adanya undang-undang ITE ini apakah sudah cukup memadai atau harusnya seperti apa Pak Bambang? Ya, terima kasih Mas Rahmat. Jadi sebelum kita masuk ke penegakan hukum, kita harus membatasi makna daripada cybercrime itu. Ya. Membatasi makna dari cybercrime itu bahwa cybercrime itu sebagai satu kejahatan yang menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh sistem komputer, ya itu dalam arti sempit. Jadi menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses dalam satu sistem komputer itu. Dalam arti luas, cybercrime itu dimaknai sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat komputer dan jaringan internet. Kalau ini pengertian yang saya menggabungkan dari pengertian dari Peter Grabowski, kemudian dari Profesor Badan Nawawi, dari Dan Koenig, dan juga dari Debra Schinder, bahwa ada dua pengertian cybercrime, pengertian arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Nah, dari pengertian inilah kita akan melihat sampai jauh mana jangkauan hukum kita, ya, jangkauan hukum kita. Memang ada beberapa peraturan perundang-undangan ya, yang dilahirkan berkaitan dengan pemanfaatan penggunaan cyber ya atau elektronik ya. Seperti sekarang ini kita ketahui ada manajemen sistem pemerintahan yang berbasis ya elektronik ya di dalam satu peraturan presiden tahun 2019 itu ada di situ. Kemudian juga kita mempunyai yang namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, apakah undang-undang itu sudah cukup untuk itu menjangkau penegakan hukum? Kalau saya berpendapat itu belum bisa menjangkau, belum cukup menjangkau terhadap tindak pidana cybercrime ya yang ada di Indonesia maupun yang secara global internasional. Hal ini kita bisa lihat buktinya Undang-Undang ITE kita ya Undang-Undang ITE kita Undang-Undang 11 tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu, ya, lebih banyak digunakan pada kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan-kejahatan konvensional yang menggunakan komputer, kan gitu ya. Misalnya fitnah dengan menggunakan komputer, kemudian pornografi dengan menggunakan komputer, itu conventional crime itu, di mana batasnya kelihatan, ruangnya kelihatan di situ. Tetapi yang masuk pada cybercrime itu bagaimana merusak sistem, ya, merusak sistem informasi yang dalam komputer, dalam jaringan itu, dalam cyber itu, saya belum pernah melihat itu. Padahal itu digunakan. Seperti misalnya adalah pada saat pemilihan Presiden Amerika, Donald Trump, katanya dibantu oleh kan gitu jaringan cyber dari Rusia di situ. Tapi nggak bisa diketahui penegakannya bagaimana, kan begitu. Demikian pula ada isu-isu bahwa sistem penghitungan suara di tempat kita pun juga diserang seperti itu, ya. Bahkan ada pula sistem dari pemerintahan tertentu itu bisa mandek karena diserang di situ. Nah, itu yang tidak terjangkaunya di situ, yang tidak terjangkaunya di situ. Apalagi yang ada dari luar. Kalau itu terjadi di luar, perbuatannya ada di luar, tapi dampaknya ada di tempat kita itu. Nah, sekarang kita bisa nggak menjangkau pelaku-pelaku yang ada di luar itu, kan begitu. Ada beberapa teori terkait dengan masalah penegakan hukum terkait dengan pelakunya. Kita bisa menggunakan teori personality, kita bisa menggunakan teori nasionalis, kita bisa gunakan teori-teori locus delicti-nya, ya. Kita bisa gunakan objek, ya, objek delicti-nya. Nah, ini yang jadi masalah bagi kita. Sampai sekarang kita belum mampu ke arah sana. Meskipun kita bisa melihat dari rumusan Undang-Undang ITE itu sudah ada, tapi tidak begitu sampai kepada namanya kejahatan yang menggunakan kejahatan terhadap jaringan internet itu. Tapi hanya menyangkut pada kejahatan-kejahatan yang menggunakan komputer di situ. Ini yang saya tangkap daripada penegakan hukum yang di tempat kita ini. Ya, seperti misalnya perjudian dari orang-orang Tiongkok, ya, ada di Indonesia, sasarannya ada di Cina, ya. Cuma itu aja, jadi perjudian menggunakan komputer, ya, seperti itu. Tetapi kalau menyerang data, menyerang jaringan, sistem pengamanan, itu belum sampai ke sana. Mungkin karena teknologinya kita belum begitu baik dibandingkan dengan teknologi yang dilakukan oleh para pelaku di situ. Saya kira demikian, Mas Rahmat. Iya, jadi kalau betul Pak, memang kalau di dunia teknologi informasi itu ada istilahnya itu hacker, Pak. Hacker itu orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, dia berada di suatu wilayah atau di suatu tempat, ya. Kita sebetulnya di suatu tempat, dia bisa mengakses data-data mungkin suatu perusahaan, gitu ya, atau sistem informasi skala pemerintahan, itu bisa mereka. Nah, namun di beberapa media itu kan kita juga lihat gitu ya, bahwa ya paling yang dipersoalkan itu ya terkait dengan penyalahgunaan transaksi informasi, misalkan ya hanya pencemaran nama baik, terus pemotongan video dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau saya pribadi melihat seperti ini, sebetulnya mata kuliah tindak pidana cyber ini untuk saat ini dan mungkin untuk ke depan itu juga masih sangat relevan untuk
untuk dikembangkan dan mungkin lebih dioptimalkan lagi, apalagi syukur-syukur bisa menjadi ciri khas dari program studi S2 kan seperti itu. Nah, mungkin Bu Anggreni bisa memberi wawasan kepada kita bagaimana sih sebetulnya harusnya di dalam pengembangan khususnya program studi itu harus mengikuti perkembangan yang ada atau isu-isu yang ada di luar nih. Misalkan mungkin nih Bu, bisa tinjau ulang kurikulumnya. Oh, ini isunya di luar ini untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan ini cenderung ke sini. Misalkan kan seperti itu, berarti kan kita harus aware dengan perkembangan yang ada di luar. Nah, mungkin Bu Anggreni bisa memberi gambaran. Baik, Mas Rahmat. Pertanyaan yang bagus ya. Memang kita ini mau tidak mau memang harus sekarang berkiblat kepada yang namanya transformasi digital ya. Karena kemarin pun juga pada saat kita melakukan studi banding itu judul kita adalah transformasi digital yang kemudian mempengaruhi perilaku berhukumnya masyarakat. Ya, transformasi digital yang mempengaruhi perilaku berhukumnya masyarakat. Karena ternyata dengan adanya transformasi digital yang luar biasa yang notabene kemudian tadi salah satunya bisa muncul apa yang disebut dengan cybercrime ya, memunculkan itu kita berubah ke digital semua ya. Mau tidak mau ini akan merubah pola berperilaku hukum kita ya. Cara kita di magister hukum. Nah, tentunya nanti ke depan ya idealnya memang begitu ya, idealnya memang begitu. Cuman perlu diingat di S2 itu kan kita ini ada beberapa kajian ya, ada beberapa konsentrasi. Jadi kita bukan melulu kepada yang namanya program digital ya, bukan. Sehingga ini kan tentunya porsinya kan juga ya dikasih porsi, cuman nggak bisa gede kan gitu ya. Nah terus kemudian yang pertama itu, yang kedua, kalau toh kita misalnya mau melangkah ke sana ya, kita tentunya butuh juga yang namanya sumber daya manusia terkait dengan pengajar. Nah ini ya, ini yang kemudian menjadi tantangan buat kita sendiri ya. Kalau di UI ya, ini sebetulnya kemarin saya dapat tawaran ya untuk pendidikan dasar terkait dengan pengetahuan ini elektronik itu yang digagas oleh Dr. Brian ya. Dr. Brian ini ahli cyber law ya di UI ya, dan juga Pak Dekan UI ya, Dr. Edmond Makarim ya. Tetapi karena di sini banyak kegiatan sehingga saya undangan itu ya saya tidak bisa ambil. Jadi itu ya, di kita ini kendala adalah sumber daya manusia. Ya. Mungkin kalau saya boleh saran, mungkin kan kita sudah ada 4 konsentrasi nih, ada konsentrasi lagi ya, tambah konsentrasi spesialis hukum teknologi informasi, karena saya melihat begini, perkembangan teknologi ini sangat pesat sekali Pak Bambang, Bu Anggreni. Misalkan begini, kita belajar, taruhlah gini, kita beli HP, besok 6 bulan yang akan datang teknologinya sudah berubah. Kembali kepada substansi hukumnya tadi, saya pernah baca artikel di media massa Detik Finance kalau nggak salah itu, bahwa pernah dikatakan oleh Pak Edi Susianto itu mengatakan bahwa menurut beliau itu ada 2 sektor yang menempati posisi teratas untuk menjadi sasaran tembak ya, istilah sasaran tembak
sasaran tindak kejahatan cyber ini, Pak Bambang. Mungkin nanti Pak Bambang bisa bercerita lebih banyak untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan itu. Nah, yang pertama itu adalah tadi saya sudah pernah singgung di depan di sini, adalah di sektor pemerintahan. Yang kedua adalah di sektor keuangan, Pak Bambang, sektor ekonomi. Nah, ini nyambung sebetulnya Pak Bambang, nyambung sekali dengan isu yang sekarang lagi booming ini, dan proses hukumnya sedang berjalan sebetulnya terkait dengan trading, terkait dengan pinjaman online, terus terkait dengan apalagi ya kemarin itu yang sebetulnya kan di situ itu sebetulnya cenderung data Pak Bambang ya, saya sampaikan data personal itu yang menjadi sasaran. Nah, kalau mungkin kalau saya salah mungkin bisa diluruskan atau Bang. Ya, bahkan besok pun kita ada kuliah umum ya terkait dengan politik hukum penggunaan mata uang kripto. Nah ini apalagi sekarang sudah uangnya bukan uang yang bisa kita pegang lagi. Fisik ya. Besok Pak Bambang kita uangnya uang maya ya. Uangnya online. Nah, betul. Dan yang kedua besok kita ada kuliah umum tentang itu. Yang kedua juga perkembangan ke depan ini Pak Bambang. Perkembangan itu kan kita beberapa pengembang atau ahli-ahli teknologi itu sudah mengembangkan yang namanya metaverse. Nah, itu kan sudah by digital. Jadi itu kalau saya baca literaturnya itu ya bahasa sederhananya adalah membuat kehidupan nyata menjadi kehidupan maya kan, seperti betul. Mirror. Jadi tetap bisa berinteraksi dan selayaknya kita hidup di masyarakat biasa, tetapi di dunia maya. Sampai yang kemarin Entertainment kalau nggak salah sudah membuat kota Run Entertainment. Nah, itu seperti itu. Nah, itu bahkan sekarang ibadah pun juga sudah mulai loh, Mas. Iya, untuk pemimpin ininya itu pakai robot AI. Sudah mulai itu. Seperti itu. Tetapi yang saya pahami dan saya coba amati ya bahwa selain penindakan hukumnya itu kan kalau kita lihat itu kan masih pakainya delik aduan ya Pak Bambang. Segala tindak kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi itu saya melihatnya beberapa kasus itu masih didasarkannya adalah delik aduan. Belum yang serta-merta bahwa ini mungkin ini ada persoalan di hukumnya sendiri atau bagaimana, nanti Pak Bambang bisa kupas lebih jauh untuk kita bisa biar lebih paham seperti itu Pak Bambang. Nah, yang saya pahami seperti itu Pak Bambang. Padahal kalau kita amati di kehidupan sehari-hari kita, hoax itu kan ya ribuan ya kan. Harusnya secara otomatis bahwa tahu bahwa ini kejahatan, harusnya kan kita nggak mungkin misalkan gini, penegak hukum nggak tahu itu nggak mungkin kan, mereka juga pegang teknologi yang seperti itu Pak. Gimana Pak Bambang pencerahan? Iya, betul itu ya. Jadi selama ini yang digunakan ditegakkan ini adalah kejahatan-kejahatan yang konvensional ya. Jadi ada perbuatan dasar tadi, ya, ada perbuatan tentang penipuan, penggelapan, fitnah, pornografi, itu perbuatan-perbuatan dasar ya. Bahkan bisa saja ke depannya bisa lebih luas lagi yang terkait dengan pemaknaan kejahatan cyber itu. Kalau kita lihat sekarang ini makna kekerasan ya. Makna kekerasan kalau dulu kita di KKB kita kan dengan apa? Fisik kan, mesti ada luka lebam kan, itu kekerasan ya. Tapi sekarang kan tidak, dengan tidak memberikan sesuatu kepada istri pun juga satu kekerasan ya. Menggunakan teori dengan menggunakan telepon itu ada satu kekerasan kan itu. Bahkan besok
ke depan pun bisa saja perselingkuhan melalui online kan gitu, atau persetubuhan dengan online bisa saja dimaknai seperti itu kan. Ya sama dengan perluasan makna perkosaan kan, sama itu. Perkosaan itu dengan ancaman dan kekerasan. Satu, ada 5. Kemudian yang kedua adalah yaitu dengan memasukkan alat kelamin ke anis perempuan, memasukkan yang bukan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, melakukan hubungan dengan anak di bawah umur, bahkan perkosaan dalam keluarga kan, marital rape itu. Nah ini kan jadi bisa luas ini makna-makna itu, maka harus dibatasi mana ini conventional crime, mana itu cyber crime. Yang selama ini yang ditegakkan adalah yang conventional crime. Kalau conventional crime itu kejahatan konvensional, pembunuhan, perkosaan, pornografi dan lain sebagainya itu terbatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh tempat. Undang-undangnya sudah jelas, strict kan begitu. Penegakannya juga demikian, tidak perlu menggunakan teknologi pengetahuan teknis yang luar biasa, cukup aja yang memadai saja. Kemudian sudah baku pengertiannya. Kemudian tindak pidana tradisional itu atau konvensional crime itu ada korbannya, melihat ada korbannya kan begitu. Ya, jadi tapi kalau cyber crime, victimless crime, kejahatan tanpa korban, bisa dikatakan sebagai hidden crime, kejahatan yang tersembunyi, kan itu. Nah, ini yang dan cyber crime itu ada tidak terbatasi oleh waktu dan ruang. Dan penegak rumusan undang-undangnya, penegakan hukumnya pun masih lentur, apalagi kalau kita kaitkan dengan hubungan antara negara kita dengan negara-negara yang lain di dalam pencegahan penanggulangan cybercrime. Itu masih lentur kan begitu. Kemudian belum ada kesepakatan nilai-nilai baku yang strict apa itu tindak pidana cyber itu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan di dalam penegakan hukum kita. Nah, kalau di tempat kita penegakan undang-undang elektronik itu bisa secara normatif bisa kita gunakan, tetapi dalam penegakan hukumnya secara inkonkretonya itu bagaimana? Hanya terbatas kepada kejahatan-kejahatan konvensional itu. Nah, oleh karena itu maka bagaimana itu undang-undang itu ditegakkan dengan lebih efektif dan efisien sehingga kejahatan-kejahatan cybercrime yaitu yang berkaitan dengan sistem pengamanan dan data itu bisa terproses gitu. Tidak hanya cuma karena pengaduan dan sebagainya. Adanya delik aduan itu karena perbuatan dasarnya, Mas, ya. Jadi ada perbuatan kan tentang kesusilaan. Ada delik karena itu delik aduan gitu ya. Dan lain sebagainya. Pornografi, fitnah misalnya, ya itu karena delik aduan itu perbuatan dasarnya yang menyertai di situ. Tetapi kalau terkait dengan pencurian sistem keamanan, perusakan sistem keamanan, ya itu bukan delik aduan, jadi delik biasa, ya delik biasa. Ya tanpa ada pengaduan, polisi pun harus segera bertindak. Apalagi misalnya terkait dengan tadi dalam dunia pemerintahan, ya. Kemudian dengan dalam bidang keuangan, ya ini juga harus tidak hanya cuma dari pengaduan, itu delik biasa itu. Kalau itu sudah memindahkan dana yang begitu besar ke tempat yang lain itu kan pencurian, ya. Nah pencurian kan tidak delik aduan, itu delik biasa kan, laksanakan aja, gitu. Tidak perlu adanya satu namanya aduan. Dan penegak hukum harus progresif dan responsif kan gitu, tidak pasif, jadi aktif gitu. Kalau terjadi satu tindak pidana, nah itu dia harus bertindak, kecuali kalau undang-undang menentukan lain, karena ini delik aduan di situ. Tetapi kalau sistem pencurian sistem keamanan komputer, kemudian data-data itu sudah bukan delik aduan, dan itu sudah bisa kita lihat di dalam undang-undang elektronik itu sudah mencukupi untuk itu. Memang betul cybercrime itu tidak hanya berkaitan masalah
apa namanya yang tadi disebutkan oleh Mas Rahmat tadi, bisa terkait dengan cyber teroris, kemudian supaya ada cyber pornografi, cyber stalking, hacking, cracking, carding, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Tetapi yang saya belum mengetahui tentang penegakan hukum yang terkait pengamanan sistem itu adalah yang terkait dengan masalah cracking. Jadi cracking itu ada perbuatan yang membobol ya suatu sistem komputer tanpa izin. Ya, biasanya itu mencari keuntungan dan memasukkan satu sistem, kan itu. Ya sama misalnya kalau kita dengar ada suatu orang mahasiswa yang kemudian membobol sistem pengaman di tempat pertahanan, akhirnya kemudian dia diambil, dipekerjakan di situ, kan begitu. Padahal itu kan, karena memang dia pintar begitu, membobol begitu. Bahkan juga kita ketahui kalau kita bicara dengan Pak Max Tentua, dosen hukum internasional di situ, ada mahasiswa kita yang mampu untuk itu, ya, pintar sekali mampu untuk itu, untuk masuk ke mana Washington dan sebagainya, itu seperti itu. Jadi, tapi apa tindakan-tindakan kita, karena penegak hukum tidak bisa menjangkau ke sana gitu loh, atau mungkin belum menjangkau ke sana, atau nggak ada anggarannya. Tetapi yang penting kalau kita bicara tentang cybercrime, upaya pencegahan penanggulangannya itu harus dilakukan oleh siapa? Oleh semua negara. Kalau negara-negara PBB itu sudah sepakat untuk mencegah menanggulangi dengan metode-metode tertentu, saya kira tidak ada masalah di situ. Enak gitu. Jadi enak. Jadi negara-negara itu melawan kejahatan-kejahatan cyber di situ. Dan yang paling utama yaitu adalah budaya. Budaya menggunakan jaringan internet cyber itu. Ya, itu budaya, penting itu. Kita coba bayangkan, penggunaan internet atau komputer atau laptop itu mempengaruhi pikiran kita. Ya. Pikiran kita terolah, kemudian masuk kepada jiwa kita, sehingga masuk kepada perilaku. Coba Bu Anggraini, putranya, kalau Mas Rahmat, panggil putranya, Dek, Maem, apa yang nengok enggak? Enggak. Sebentar, Ma, kan begitu. Sebentar. Dia lihat apa? Lihat HP. Itu sudah dari merubah pikiran, otak ini diubah, mindsetnya masuk ke jiwa, kemudian masuk ke perilaku. Sehingga budaya individual akan naik situ dibanding di budaya gotong royong. Nah, inilah budaya menggunakan komputer dan lain sebagainya, ya. Dan saya kira dalam penegakan hukum, kalau di dalam Undang-Undang 881 yang belum ada yang berkaitan dengan masalah cyber itu sebagai satu bukti. Tetapi dalam tindak pidana korupsi, Undang-Undang korupsi itu ada. Setiap data, dokumen, informasi yang tersimpan dalam elektronik dan siber merupakan alat bukti yang sah, alat bukti petunjuk yang sah, dan mempunyai kekuatan pembuktian. Maka keberhasilan dari KPK, keberhasilan dari BNN itu karena cyber tadi. Demikian Mas Rahmat. Kalau mendengar apa yang dipaparkan Pak Bambang Joyo ya, wah ini luar biasa ya. Jadi sebetulnya ya tadi yang diusulkan Mas Rahmat, apakah tidak perlu Ibu di MIH ini ada tambahan apa pusat kajian gitu ya? Iya. Konsentrasi ke pusat kajian, ya konsentrasi keilmuan. Nah, kalau melihat apa yang dipaparkan itu ya tentunya ini menjadi salah satu apa ya barang dagangan baru katakanlah itu untuk di program MIH ya. Jadi ya ya memang penting dan masyarakat memang sepertinya membutuhkan hal itu ya. Nah, bagaimanapun juga kan pendidikan ini kan tentunya harus mengikuti apa yang terjadi di masyarakat
supaya apa yang kita sampaikan kepada masyarakat ini bisa bermanfaat, kan begitu ya, bagi masyarakat. Baik, nanti segera bisa kami konsultasikan kepada. Itu sudah masuk itu semua konsentrasi itu untuk karena di kesehatan masuk cyber kan begitu, pemerintahan masuk gitu, apalagi pidana itu. Kalau kita lihat juga misalkan hukum kesehatan juga belum menjangkau, sedangkan sekarang proses kesehatan itu sudah menjangkau teknologi informasi. Contohnya kita tanya jawab ke dokter sudah nggak ada, kita harus datang. Seperti itu. Terfasilitasi oleh teknologi informasi. Terus kita mau konsultasi kepada para penegak hukum, misalnya pengacara sudah ada rumahnya sendiri, tinggal kita login dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga yang lebih seru lagi itu ketika kita berbicara seberapa jauh sih undang-undang ini melindungi data-data kita di era daerah teknologi informasi seperti ini. Keterbukaan informasi, teknologi informasi. Mungkin nanti dari sisi hukum pidana sendiri itu seberapa jauh bisa masuk, Pak Bambang. Jadi biar masyarakat itu juga bisa kalau saya mendapat seperti ini, saya bisa melakukan ini, saya harus bisa, maksudnya saya bisa melaporkan, misalkan saya bisa seperti ini, misalkan. Mungkin kalau tadi disampaikan terkait dengan kesehatan hubungan antara dokter dan pasien yang menggunakan informasi teknologi informasi. Nah, ini kemudian kalau ternyata diagnosis yang diberikan oleh dokter itu salah, nah, ini bagaimana? Bagaimana penyelesaiannya? Nah, mungkin dari sisi hukum pidana seperti apa, Bapak? Ya, memang dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang dampaknya positif dan kemudian dampaknya negatif masuk ke dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan kita, tentunya dibutuhkan yang namanya cyber law, kan gitu ya, hukum cyber, itu hukum, saya katakan hukum mayantara, hukum teknologi informasi, hukum transaksi elektronik bisa saja. Dan kalau kita lihat dalam pengertian cyber law di Black's Law Dictionary, itu tidak mencakup tentang hak kekayaan intelektual, kebebasan berpendapat, freedom of expression, kemudian juga berkaitan di dalam kebebasan mengakses informasi, itu cyber law itu harus diatur di situ. Jadi hak intelektualnya terkait dengan masalah data, dokumen, kemudian sistemnya, kemudian prosesnya itu harus diupayakan untuk memiliki hak intelektual itu. Bu Anggreni yang ahlinya itu. Jadi harus ada intellectual property rights-nya ada. Kemudian juga mengatur sampai mana batas-batas kebebasan ya untuk berekspresi kan ya. Apakah ya memang undang-undang kan undang dasar mengatakan ya kebebasan berpendapat, berkumpul kan gitu. Ya, kebebasan berpendapat berkumpul, tapi kebebasan ini adalah kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian kebebasan mengakses satu informasi. Oleh karena itu maka cyber law ini sangat diperlukan, dan di Indonesia sudah ada undang-undang ITE itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana pemberlakuan undang-undang itu untuk bisa diperlakukan dengan terhadap pelaku-pelaku orang warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ada di luar negeri, kan itu. Jadi terkait dengan masalah yurisdiksi, criminal justice systemnya seperti apa di situ. Jadi ada masalah di situ. Maka diperlukan solusinya adalah kesepakatan bersama negara-negara itu untuk mencegah, menanggulangi cybercrime itu. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita menumbuhkan, mengembangkan budaya penggunaan jaringan internet yang baik dan bertanggung jawab. Demikian Mas Rohmat. Mungkin sebelum kita akhirin Pak Bambang, ini kan
perkiraan juga tetap. Oh ya. Di ini untuk ke depan juga mungkin kita bisa di pertemuan yang berikutnya kita bisa menggali lebih luas lagi terkait dengan hal ini. Nah, mungkin harapannya sekalian closing statement ya Pak Bambang, ya maksudnya harapannya ke depan bagaimana Pak untuk hukum terkait dengan cyber ini di Indonesia sendiri, seperti apa harapannya, dan masyarakat harusnya bagaimana selain tadi kita harus bijak untuk menggunakan teknologi. Nah, seperti itu apa yang harus dilakukan seperti itu sebagai closing statement ya Pak Bambang ya. Oke, terus nanti sekalian Bu Anggreni juga nanti sekalian menutup juga nanti closing statement sama bagaimana harapannya dan pandangannya untuk pengembangan terutama di era yang serba canggih. Kita tidak menutup kemungkinan Pak Bambang untuk lebih canggih lagi. Iya. Lagi revolusi. Baik. Jadi statement saya pertama, cybercrime tidak bisa kita ingkari dan itu harus kita hadapi ya. Kalau sekarang adalah kita harus harus selalu berdamai dengan cyber kan begitu. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, melalui pendidikan ya, perlunya ada satu kurikulum. Nah, tadi sudah dipertegas oleh Bu Kaprodi, Bu Dr. Anggreni, perlu adanya satu kurikulum yang terkait dengan masalah cyber law, karena ini menyangkut semua aspek kehidupan. Kemudian ada kepada penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum artinya adalah yang perlu diperhatikan adalah masalah kriminalisasi. Masih ada perbuatan-perbuatan dalam masyarakat yang merugikan, yang bertentangan dengan moral masyarakat, yang yang menderitakan terkait dengan cyber, tapi belum dikriminalkan, dijadikan sebagai perbuatan jahat. Yang kedua adalah pembuktiannya. Bagaimana pembuktian ini? Kalau dalam Undang-Undang 881 kan belum ada. Yang tadi saya katakan data, dokumen, kan gitu. Sebagai alat bukti yang sah, kan itu. Sebagai alat bukti, kalau di lain undang-undang ada. Kemudian bagaimana prosedurnya? Ya, karena ini sifat abstrak. Prosedurnya terkait juga dengan penegakan hukum antara negara Indonesia dengan negara lain. Itu yang sulitnya di situ. Ya. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan masalah tadi, masyarakat. Bagaimana kita menumbuhkan budaya yang bijak terhadap penggunaan internet. Jangan sampai internet cyber itu merusak pada mindset pikiran kita, generasi kita, yang mempengaruhi jiwa dan sikap perilaku masyarakat itu. Saya kira demikian, Mas Rahmat dan Bu Dr. Anggreni. Ya, kalau saya, statement saya, ya artinya MIH siap. Ya, harus siap untuk melaksanakan apa yang menjadi nanti kemauan masyarakat, ya. Menjadi kemauan masyarakat terkait dengan perkembangan zaman yang tidak bisa kita pungkiri terkait dengan transformasi digital di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian ya ini karena klinik hukum ini adalah sarana untuk informasi kepada masyarakat khususnya. Ya tentunya monggo silahkan masyarakat bisa mengakses kami ya melalui melalui channel ini ya apa yang akan masyarakat butuhkan ya kami siap untuk memberikan edukasi lebih lanjut ya terkait dengan kalau sekarang ini cyber law, ya ini ke depan juga akan semakin kita lebih mendalam lagi berkaitan dengan hal itu. Nah, tadi terkait dengan kurikulum pun kami juga siap untuk merubah, menyesuaikan apa yang ada, perkembangan masyarakat yang ada. Terima kasih, Mas Rahmat. Oke, terakhir mungkin dari saya untuk sahabat-sahabat yang menonton klinik hukum PMIH, mohon informasi, saran, atau boleh mengajukan tema-tema diskusi, nanti kita coba fasilitasi, karena
klinik PMIA ini kan bagian dari program magister dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu kita tidak hanya mencerdaskan mahasiswa yang datang maksudnya mahasiswa yang kuliah, tetapi juga memberikan pencerahan dan wawasan kepada masyarakat luas seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu, ketika awal ini dilahirkan seperti itu, dan juga sebagai media untuk berkomunikasi dan berinteraksi kepada masyarakat secara luas, Pak Bambang. Jadi ya bagus. hanya seperti itu. Nah, juga bagian dari pengabdian kita kepada masyarakat. Jadi karena kemarin di masa pandemi itu kita pengabdian terhalang untuk datang secara langsung. Ya, seperti ini. Mungkin itu, silakan kasih kami tema-tema yang menarik yang sedang berkembang di masyarakat untuk kita bisa diskusikan di forum ini. Mungkin itu ya Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Bambang untuk waktunya di sela-sela kesibukannya sudah memberikan. Salam sehat. Salam sehat. Terima